Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudari tetap berada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Senang dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel kita Bro Semesta. Kali ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-6. Dan pada kesempatan ini kita merenungkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saudara-saudari terkasih, pada hari Kamis tanggal 11 Februari yang lalu, kita khususkan sebagai hari orang sakit sedunia. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menderita atau berada dalam keadaan sakit, supaya mereka tetap tabah, sabar, dan menyatukan derita badani yang sedang mereka alami bersama dengan sengsara Tuhan. Dan dengan demikian tetap beriman dan tetap punya pengharapan akan Tuhan. Dan dari antara sekian banyak penyakit pada masa Tuhan Yesus, lepra atau kusta merupakan penyakit yang cukup memprihatinkan. Karena orang yang sudah terkena penyakit kusta ini harus menempuh hidup yang tersingkir, hidup yang berat. Orang yang sudah mengidap penyakit kusta atau lepra diharuskan memberitahukan kepada imam bahwa mereka sudah kena kusta. Dan juga dengan itu mereka diklaim najis. Dan mereka diharuskan berpakaian cabik-cabik, rambut terurai, menutup muka, dan berseru-seru najis, najis. Dan mereka harus tinggal terasing di luar perkemahan. Bisa kita bayangkan bahwa orang yang sudah mengidap penyakit kusta itu, selain menderita karena penyakit yang dialami secara fisik, juga menderita secara psikis atau batin. Mereka harus menjauhkan diri, mengisolasi diri, dan tidak bisa bergaul, berdekatan dengan orang-orang yang tercinta. Ini merupakan tekanan batin yang cukup berat. Saat ini kita mempunyai pengalaman dengan situasi COVID-19. Bila seseorang sudah positif terpapar COVID, mereka juga dianjurkan mengisolasi diri. Dan tentu karena COVID itu bisa menular, maka diharapkan juga mereka berusaha tidak berkontak dengan orang lain, dan orang lain juga berusaha atau menghindari untuk berkontak langsung dengan mereka. Dalam situasi seperti itulah kita bayangkan seorang kusta yang disebut dalam cerita Injil tadi bertemu dengan Yesus. Dan tentu dia sangat ingin untuk ditolong, untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dia. Kata-kata yang dikeluarkan atau yang diungkapkan oleh orang ini begitu berkesan ketika dia mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Dengan kata-kata ini terungkap pertama-tama iman yang sangat kuat. Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Dia tahu, dia percaya Yesus itu Allah. Dia mempunyai kekuatan. Sehingga ungkapannya itu menunjukkan imannya yang begitu kuat akan Yesus.
Kemudian dia juga memakai kata, kalau engkau mau. Itu mengandung permohonan dalam kerendahan hati. Dia tidak memaksa, tidak mendesak, tolong. Namun dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Artinya, imannya yang teguh, imannya yang kuat diungkapkan, sekaligus memohon dan menyerahkan sepenuhnya kuasa, rahmat, belas kasihan dari Tuhan terhadap dirinya. Dan dikatakan kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan dia mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Dan kata-kata Tuhan juga sangat indah ketika dia berkata, aku mau, jadilah sembuh. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus ini pertama-tama menunjukkan bahwa itu adalah kuasa dari Allah. Dan karena iman yang teguh itu, rahmat atau kurnia penyembuhan itu dilakukan. Dan Yesus melakukan itu tergerak oleh belas kasihan. Misericordia. Belas kasihan itu terdorong oleh kasih, ingin menyelamatkan, ingin menyembuhkan. Kemudian penyembuhan itu sekaligus menyembuhkan fisik atau badan dari orang sakit itu, dan juga psikis atau batin dari orang yang sakit kusta itu. Dengan disembuhkannya tubuhnya, ditahirkannya dia dari lepra atau kustanya, dia juga sesudah itu disuruh pergi kepada imam untuk memberitahukan, memperlihatkan diri bahwa sudah sembuh, dan dengan demikian juga nanti dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan dengan itu juga secara psikologis terhibur dan dapat kembali untuk hidup dan bergaul dengan orang lain secara wajar. Jadi penyembuhan sekaligus fisik dan juga psikis bagi sang penderita sakit kusta. Dan Tuhan sendiri mengulurkan tangannya. Walaupun lepra atau penyakit kusta ini adalah penyakit yang dihindarkan karena menular, tetapi tergerak oleh belas kasihan, Tuhan mengulurkan tangannya. Tidak takut terpapar oleh penyakit itu, karena kasih dan belas kasihan itu lebih besar daripada penyakit, dari gangguan fisik yang sedang dialami oleh penderita. Saudara-saudari yang terkasih, penderita kusta itu memang menderita secara fisik atau badani. Namun, imannya tidak terpengaruh oleh penyakit badani yang sedang dia idap itu. Imannya tetap teguh. Dia tetap menyandarkan harapannya kepada Tuhan. Kita kadang-kadang sehat secara badani, tetapi iman kita diharapkan juga sehat seperti kesehatan yang nampak yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang berpenyakit kusta ini, yang menderita secara badani, bisa mempunyai iman yang teguh, betapa lagi kita yang secara fisik sehat dan bisa beraktivitas di tengah-tengah masyarakat secara wajar,
untuk mempunyai iman yang teguh, juga seperti orang yang mempunyai masalah dengan kesehatannya. Kedua, seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, kita juga dalam berbagai macam kesempatan perlu mengasah kepekaan atau digerakkan oleh belas kasihan untuk memperhatikan, untuk menolong orang lain. Solidaritas, menempatkan diri pada situasi orang lain dan berusaha untuk menolong dia, menyelamatkan dia. Ini menjadi teladan yang kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus pada cerita penyembuhan orang kusta ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita tetap berusaha untuk mengokohkan iman kita terhadap Allah yang berbelas kasih. Dan walaupun derita-derita fisik kadang-kadang kita alami, namun iman kita bisa tetap teguh. Karena iman itu bisa tetap kita pertahankan dalam berbagai kesulitan kehidupan yang kita alami. Dan sesudah itu, kita juga berusaha untuk mengasah kepekaan diri kita, melihat sekeliling kita, derita-derita yang dialami oleh saudara-saudari kita, supaya kita gampang tergerak oleh belas kasihan untuk menolong sedapat mungkin orang yang membutuhkan pertolongan kita dan menyelamatkan mereka, karena digerakkan oleh belas kasihan, misericordia yang dari Tuhan. Dengan demikian, kita juga berharap bahwa Tuhan akan selalu melimpahkan belas kasihannya, kasihnya bagi kita. Dan hingga demikian saja dulu perenungan kita pada kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Salam sejahtera bagi kita semua.